sepak bola Cerebral Palsy Iran tanpa kesulitan mengatasi Malaysia pada laga perdana IFCPF Asia Oceania Cup 2025. Iran tak sekedar menang, namun bisa pesta gol ke gawang tim Harimau Malaya. Dalam pertandingan di Stadion Sriwedari Solo, Minggu 16 November 2025 sore, Iran mengakhiri laga dengan keunggulan 6-1. Moslem Mehrabian menjadi pemain pertama yang mencatatkan hat-trick di turnamen yang juga berstatus babak kualifikasi IFCPF World Cup 2026 zona Asia Oceania ini. Kapten tim Iran tersebut mencetak gol pada menit ke-25, 48, dan 55. Tiga gol Iran lainnya dicetak oleh Amir Hossein Gorbani menit ke-7, Mehdi Dashtaki menit ke-11, dan Ali Reza Ahmadi Mogadam menit ke-13. Sementara satu-satunya gol milik Malaysia dalam pertandingan ini dicetak oleh pemain nomor punggung 9, Adrei Uzair Abu Bakar, pada menit ke-35. Kemenangan Iran dengan skor telak atas Malaysia ini sejatinya bukan sebuah kejutan besar. Iran datang ke turnamen kawasan Asia Oceania ini dengan status sebagai juara IFCPF World Cup 2024. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Moslem Mehrabian bersyukur timnya bisa mengawali turnamen kali ini dengan bermain maksimal. Pertandingan pertama selalu menjadi hal sulit dan Iran bisa membukanya sesuai perencanaan. در بازی امروز شما یک نمایش خیلی دلپذیر داشتید که تونستید این نتیجه خوب دست بیارید. نظرتون راجع به بازی امروز چیه؟ خب با لطف خدا و تمامی بچه‌ها و کادر فنی تیم تونستیم که تمام تمریناتی که انجام داده بودیم و با نظم و انضباطی که داشتیم در ایران اینجا به نمایش بذاریم و خدا رو شکر نتیجه خوبی گرفتیم. We passed good training in our country with good camping and good preparation for this competition, and with this planning we can show today our playing in the match. برای بازی آینده یعنی بازی فرداتون در برابر تیم کره جنوبی چه برنامه‌ریزی خواهید داشت؟ چگونه خودتون رو آماده می‌کنید؟ از برنامه‌ریزی کادر فنی با خبر نیستم، مطمئنا اونا بهترین برنامه رو گرفتن، آنالیز تیم رو انجام دادن، اما ما سعی می‌کنیم که در لحظه بهترینمون رو ارائه بدیم. Our coaches will prepare for the next match our planning, and I with another players can make our best in field. خب با توجه به اینکه هوا امروز به شدت بارانی بود و با این هوای سخت شما تونستید خوب بازی کنید. نظرتون راجع به این بارندگی چیه؟ آیا روی بازی شما تأثیری داشت؟ 100% روی بازی ما تأثیر داشت. بازی واقعا برای ما سخت شده بود، اما خدا رو شکر با توجه به شرایطی که توی ایران داشتیم و اینجور آب و هوایی رو توی شهرهای ایران هم تجربه کرده بودیم تونستیم خودمون رو وقف بدیم و کار تیمی رو به خوبی انجام بدیم. The weather was raining and that made very difficult situation for our team, but we had same situation in our country with this experience for playing, and with this experience we can show our playing today. Kami sudah melakukan persiapan dengan baik di negara kami untuk menghadapi kompetisi ini. Dan sekarang kami dapat menunjukkan permainan kami sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kata Moslem Mehrabian. Moslem mengaku timnya tak menemui kendala berarti ketika laga ini harus dilalui dengan guyuran hujan. Ia dan rekan-rekannya bisa mengalirkan bola dengan lancar karena kondisi lapangan cukup bagus. Kami sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini dalam pertandingan. Berkat pengalaman tersebut, kami dapat menunjukkan permainan seperti yang diinginkan, ungkap gelandang berusia 31 tahun ini. Pada partai kedua grup B, Iran akan bertemu wakil Asia Timur, Korea Selatan. Moslem mengatakan timnya sudah memiliki rencana yang berbeda untuk menghadapi partai yang akan digelar di Stadion UNES Solo, Senin 17 November 2025, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelatih akan mempersiapkan tim untuk pertandingan kedua. Semoga saya dan para pemain lainnya dapat menunjukkan permainan seperti yang kita tampilkan hari ini, ungkap Moslem. Sementara itu, pelatih kepala tim sepak bola Cerebral Palsy Malaysia,
Asnan bin Muhammad Zuki, menilai tim lawan memang layak memenangkan pertandingan ini. Selain status Iran sebagai juara dunia tahun 2024, Malaysia pun datang ke kompetisi ini hanya dengan 8 pemain karena absennya beberapa pilar utama. Kita tahu bahwa mereka adalah juara dunia. Saya berusaha membuat strategi yang tepat dengan jumlah pemain yang terbatas agar tidak kemasukan banyak gol. Kita tidak melakukan permainan terbuka, dan ketika kehilangan bola, semua pemain harus kembali ke lapangan kami. Tetapi inilah hasil akhir dari pertandingan ini. Saya tetap apresiasi kerja keras dari semua pemain di pertandingan ini, ucap Asnan. Maksudnya sebenarnya kami pun sebelum bertembung dengan Iran, kami tahu dia punya ranking world champion. Tapi kita cuba susun juga permainan kita supaya tak dibolos begitu banyaklah dengan gol. Dan kemudian yang kita problem sikit dengan kita punya players lah. Players kita yang main tu banyak yang reserve. Kerana pemain utama kita tak lepas hujan. Tak lepas hujan, ada yang NE 4 orang. The first 7 kita tidak ada dalam permainan ni. Jadi anyway, saya buat satu strategi atau team tactical yang ampuh supaya kita tidak dibolosi dengan begitu senang. Dan saya gembira pasal dia punya corak, kita punya corak permainan, dia orang ikut arahan saya, arahan coach, supaya kita tunggu dalam kita punya half dan tunggu dia datang untuk buat defending yang baik. Dan after that, kita switch to attack dan try to get at least 1 goal dan kita berjaya. Jadi pasal kita tahu bila kita main open game, lagi teruk kita kena. Kita tak boleh main open game dan kita hilang bola, kita masuk dalam kita punya half dan kita tunggu. Dan kita susun strategi ataupun shift dan sebagainya. Persiapan untuk melawan Thailand dan sebenarnya persiapan untuk Thailand ni, kita guna orang yang sama. Kita tak ada player lain. Kita ada 8 orang saja. Kan? Saya harap mereka boleh buat cara yang sama lah. Kan? Pasal masa kita di Kamboja, memang seperti ini keadaannya. Indonesia kalahkan kita 5-1. Tapi akhirnya kita susun balik dan kita tak main open game. Kita try to defend and counter attack. Dan di situ akhirnya kita berjaya dan penalti kita juara, alhamdulillah. Dan ni that is the first time Malaysia juara dalam 20 tahun. Jadi players yang sama yang ada, tapi tak bernasib baik. Kali ini kita 4 orang kita tak boleh main NE. Jadi walaupun saya terima kasih dengan players yang bekerja keras, walaupun mereka ni kekurangan dari segi banyak aspek, tapi mereka ikut arahan. Jadi dengan Thailand nanti kita akan buat benda yang sama, dan begitu juga dengan Korea. Pasal kita rasa mereka ni walaupun itu dia orang punya semangat tinggi, dia ada chance untuk come back after this. I hope lah. Asnan memastikan timnya belum menyerah dalam perburuan tiket ke babak semifinal. Masih ada pertandingan melawan Thailand Senin 17 November 2025 sore dan melawan Korea Selatan Selasa 18 November 2025 malam di Stadion Sriwedari. Kita pernah berada dalam situasi yang sama saat tampil di ASEAN Para Games 2023. Tetapi kemudian kita bisa bangkit dan menjadi juara untuk pertama kali dalam 20 tahun. Saya harap kali ini para pemain juga bisa membalikan keadaan, tutur Asnan. Sementara itu, Kapten Tim Malaysia Abdullah Redwan Absamad menegaskan timnya siap bekerja keras untuk bangkit di 2 partai tersisa. Ia bahkan masih berharap Malaysia bisa menembus babak final yang menjadi tiket otomatis ke IFCPF World Cup 2026. pertandingan hari ini, evaluasi tim. Dari saya untuk pertandingan hari ini, kita memang sedia maklum kita berjumpa dengan juara dunia yang berkedudukan ranking yang jauh lebih baik, top 5 dunia. Kita cuba bersungguh-sungguh
bersama sepasukan dalam padang, teammates untuk mengekang asalkan lawan. Dalam masa yang sama kita memberi cabaran juga kepada permainan, dan saya ingatkan kepada pemain supaya percaya pada diri, percaya pada teammate. Kita usaha dulu, kita cuba dulu yang habis baik, keputusan kemudian, biar kemudian yang datang. Kalau targetnya dari pemain apa? Macam mana? Target di sebelum. Target untuk dari pemain Untuk competition, ya. untuk competition ni. Jujur cakap, persediaan kami kurang lengkap kerana kami preparation kami hanya dalam tempoh 1 minggu lebih saja. Jadi kami cuba bagi yang terbaik dan berbekalkan pengalaman yang ada. Walaupun kami menghadapi masalah seperti kata coach tadi, kekangan pemain, kami cuma ada 8 pemain, yang 1 reserve dan tiada pemain utama di dalam padang. Kami akan cuba bagi yang terbaik dan kami target sekurang-kurangnya kami berjaya masuk ke separuh akhir, semifinal, dan berjaya untuk mengambil slot ke Piala Dunia. Jujur saja modal kami kurang lengkap karena masa persiapan juga hanya seminggu lebih. Berbekal pengalaman yang ada, walaupun kami menghadapi masalah absennya beberapa pemain utama dan sekarang hanya ada 1 pemain cadangan, kami akan coba berikan yang terbaik. Target kami bisa masuk semifinal dan kemudian berusaha untuk ambil slot ke Piala Dunia, ungkap Abdullah Redwan. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.